pimpinan yang mewakili lembaga Perdagangan Simpanan, khususnya dari divisi edukasi dan layanan publik, izin menjelaskan Bapak Dekan Prasetya Apitama, untuk rekan Bapak Dr. Sunardi, teman-teman panitia, pembicara Ibu Yulia Pimpinan kita, bicara Bapak Ahmad Koyo Nasir SMSI, dan teman-teman pelaku penggerak wirausaha dan penggerak ekonomi bangsa yang kami banggakan. Salam wirausaha nasional. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita bersama-sama menghadapi kenyataan bahwa dengan adanya G20, bahwa pemasaran produk jasa orang maupun ide bersifat lintas negara, dan kita berada di satu era pasar bebas. Artinya kita secara ekonomi sudah berada di satu payung yang sama dengan negara-negara G20 lain, dan tentunya ini merupakan sebuah kesempatan besar bagi kita sekaligus bisa merupakan bersama. Ibu hadirin yang kami hormati, kita berada di dalam situasi yang bersifat tidak pasti. Situasi ekonomi yang bersifat saat ini bersifat unmeasurable, uncertainty, unpredictable, unsafety, uncalculated, unforeseen. Tidak pasti, tidak mudah diprediksi, tidak mudah dikalkulasi, tidak mudah diperhitungkan. Di mana kita sama-sama tahu bahwa saat ini situasi ekonomi startup bisnis yang memiliki valuasi yang sangat tinggi, dengan adanya perubahan kondisi ekonomi dunia bisa terjun bebas, dan banyak terjadi PHK perusahaan-perusahaan yang memiliki valuasi yang sangat tinggi, dan ini menjadi ancaman sekaligus menjadi peluang, khususnya bagi para wirausahawan, bagi saudara-saudara sekalian, untuk memperkuat cara berpikir dan kebudayaan. Ibu Vivi dan Ibu Vivi boleh dipanjangkan bahwa cara berpikir dan kebudayaan ini adalah dengan dukungan lembaga Perdagangan Simpanan. Cara berpikir dan kebudayaan tercantum dalam kebudayaan mindset. Yang pertama adalah ketika dia jatuh 2 kali, dia bisa bangkit 10 kali. Ini buat yang agak repot, karena anak-anak itu saya dengar lagunya kalau masuk tangga bukan jatuh 2 kali, bangkit 12 kali. Lagu aku berjatuh dan ada kebangkitan. Maka itu aku berjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Padahal seorang ini benar, ketika jatuh 7 kali, dia bangkit 77 kali. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Tidak bisa bangkit, berangkatlah dan bangkit lagi, mana dia bisa bangkit. Pelatihan 2 hari ini yang diprakarsai oleh Lembaga Perdagangan Simpanan bekerja sama dengan CSL Indonesia Center for Strategic Capital Leadership, Sekolah Kajian Strategis dan Global Indonesia, memastikan, memaksa kita untuk kita semua memiliki cara berpikir dan kebudayaan yang ketika jatuh selalu bangkit dan selalu mengambil pelajaran dari kegagalan yang lalu dan berusaha tidak gagal dengan mempersiapkan yang matang. Saudara sekalian, masa depan adalah bagi mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya, keindahan harapan-harapannya. The future is belong to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan bagi mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpinya dan harapan-harapannya. Yang kedua, ketika yakin bahwa dengan entrepreneurial mindset, dia selalu bersifat unstoppable, tidak mudah dihentikan, tidak mudah dihalangi oleh situasi apapun, tidak mudah terpatahkan semangatnya oleh kondisi-kondisi yang berat, dan bagi seorang entrepreneur tidak ada kegagalan. Jadi apakah saya dan saudara-saudara itu benar-benar gagal? Tidak pernah. Bahwa tidak berhasil mencapai omset pernah, ditipu pernah juga, tapi gagal enggak. Jadi bagi seorang entrepreneur adalah berhasil atau proses belajar. Ini beda cara berpikirnya seorang wirausaha. Gagal lagi, bangkit lagi, dan bahkan gagal bagi orang lain bisa berhasil. Seperti Thomas Alva Edison, pencipta bola lampu seperti ini. Dan kita nikmati. Kalau kita ketahui bola lampu ini tercipta dalam percobaan, ada yang mengatakan ke 1000 kali, ada yang mengatakan ke 10.000 kali, sampai bisa tercipta bola lampu. Bayangkan ketika menciptakan bola lampu gagal, dicoba lagi gak nyala,
Mungkin pada saat yang ke-7 masih semangat. Pada saat ke-777 masih semangat ya? 2000 belum nyala juga. Tapi Edison ditanya, wah kamu ngapain bikin begitu gagal lagi? Enggak gagal. Saya hanya menemukan satu lagi cara yang membuat bola lampu tidak menyala. Tangan Edison. Tidak nyala-nyala. Dibilang gagal, saya hanya menemukan satu lagi cara yang membuat bola lampu tidak menyala. Akhirnya dalam bola lampu seperti ini. Kemudian dengan ada mindset yang ketiga, selalu memandang positif atas apa yang terjadi. Apapun dilihat secara positif. Makanya saya pernah ke salah satu kota mengajar training. Itu naik ojek supaya tidak bersalahkan di luar rumah jangan macet. Itu tukang ojeknya saya belajar, saya pun belajar sedikit, tapi saya sampai di tujuan, cepat sekali sampai. Yang terlihat cepat sampai dengan aman, ternyata lupa sedikit. Ini hal yang biasa, bahkan menambah semangat. Sampai kok ceramahnya katanya bagus ya, ada praktek luka di sedikit. Kadang-kadang luka ini bisa membuat hal yang jadi kuat. Jadi kadang-kadang luka itu banyak juga ya, tapi yang paling penting adalah bangkit lagi setelah luka. Nah, saudara-saudara sekalian, izinkan saya mengakhiri sambutan ini, tapi mohon izin saya menutup dengan sebuah penyemangat yang dikemukakan ditulis oleh Okman Dino. Okman Dino adalah seorang penerbang tua yang di dalam masa tugasnya sebagai penerbang selalu berhasil menempuh penerbangan badai krisis, bahkan yang dikatakan sebagai penerbangan mission impossible, penerbangan yang berat sekali bagi penerbang lain. Melihat cara berpikir dan cara hidup dari Okman Dino, maka tidak heran bahwa ia berhasil menempuh perjalanan yang begitu panjang. Ditulis oleh Okman Dino dengan sebuah puisi yang berjudul Usahamu dengan Cinta. Usahamu dengan Cinta adalah filosofi dari Okman Dino. Aku mencintai matahari karena dia menghangatku, dan sekaligus aku juga mencintai hujan karena dia membersihkan jiwa. Aku mencintai terang karena dia menunjukkan jalan, dan sekaligus aku juga mencintai gelap karena dia menunjukkan bintang-bintang padaku. Aku menyambut sukses karena dia membawa rezekiku, sekaligus aku tidak mengelak rintangan karena dia memperkokoh batinku. Aku mencintai orang tua karena dia sangat bijaksana, tetapi aku juga mencintai orang kecil karena mereka mengajarkan kerendahan. Kupuji para pemujikku agar mereka menjadi sahabatku, dan kupuji sahabatku dan menjadi saudaraku. Aku mengasihi raja-raja karena mereka agung dan mulia, dan sekaligus aku juga mencintai orang kecil karena mereka mengajarkan kerendahan. Kemudian Bapak sekalian, para pelaku wirausaha di Tangga yang kami banggakan, kewirausahaan mampu mengubah bangsa ini menjadi besar. Kewirausahaan mampu mengubah tetesan air mata menjadi mata air kehidupan yang airnya mengalir memenuhi dahaga banyak orang. Dengan kewirausahaan kita bisa menjadi bangsa yang besar, bahkan bisa menjadikan tatanan dunia yang lebih baik. To make a world. Terima kasih. Salam Wirausaha Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.